berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 42. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tegakkanlah salat. Itu wa aqimis sholat wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar rakiin, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Perintah rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, artinya ini kudu sholat jamaah. Jadi maksud kata-kata warka'u ma'ar ruku' itu ma'ar rakiin ini artinya ialah rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ialah sholat bersama dengan orang yang lainnya. Juga kemudian dikuatkan oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah, menerangkan bahwa seseorang yang buta, wong sing mripate buta, yang tidak mempunyai pembimbing yang menuntun ke masjid, datang kepada Nabi Muhammad SAW dan minta agar ia diberikan rukhsah, keringanan untuk melakukan sholat di rumah. Maka Nabi Muhammad SAW itu memberikan rukhsah. Tetapi setelah orang itu berpaling kelingo, maka Rasulullah pun memanggil. Rasulullah memanggil dan Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan azan? Rasulullah bertanya kepada orang buta ini, apakah kamu mendengar panggilan azan? Maka orang buta itu menyatakan, qala na'am ya Rasulullah, saya mendengar. Maka Rasulullah menyatakan, fa'ajib, maka kamu itu penuhilah sholat jamaah. Jadi Rasulullah kalau mendasarkan hadis ini, orang buta minta rukhsah, minta keringanan kepada Rasulullah untuk tidak sholat jamaah. Tetapi ketika orang itu ngelingo, menengok, bertanya, akhirnya Rasulullah bertanya, apakah kamu mendengar suara azan? Maka ketika orang itu menyatakan, saya mendengar suara azan ya Rasulullah, maka Rasulullah menyatakan, fa'ajib, maka penuhilah sholat jamaah. Rawahul Muslim. Jadi inilah ada beberapa hadis yang menyatakan penguatan agar kita hukumnya wajib menjalankan sholat jamaah. Jadi pemahaman ini karena apa? Sampai orang buta pun kalau mendengarkan suara azan, maka menurut Rasulullah penuhilah untuk datang ke masjid. Ini pendapat yang pertama yang menyatakan tidak ada toleransi bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib. Kemudian pendapat yang kedua, golongan ulama menyatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah, bukan wajib. Nek wajib berarti dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan yang memaksa, maka wajib datang. Lah yang pendapat yang kedua adalah sunnah. Pendapat yang kedua yang menyatakan sunnah ini mendasarkan pertama hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Jadi mendasarkan hadis ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholatul jama'ati tahdulu ala sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajat. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Jadi sholatul jamaah, sholat berjamaah itu tafdhulu ala sholati fadhi. Jadi sholat berjamaah itu lebih tinggi. Berapa? Bisab'i wa isrina, 27 derajat. Artinya apa? Di sini Rasulullah masih mentoleransi adanya sholat sendirian. Nek sholat berjamaah itu nilai kemuliaannya 27 derajat. Jadi di sini hadis ini menunjukkan tentang kelebihan orang menjalankan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Artinya apa? Ini loh kemuliaannya sholat berjamaah. Tapi sholat sendirian tidak jadi masalah. Juga dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh juga sama Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "Sholatu rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholati fi suquqihi bi sab'in wa isrina darajat." Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah menjelaskan, sholat seseorang itu ketika berjamaah itu lebih tinggi 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah maupun sholat di pasar. Nang pasar dhewean sholatnya atau sholatnya di rumah dibandingkan dengan sholat berjamaah ini hukumnya lebih hebat, tingkatannya sebesar 27 derajat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mendasarkan hadis yang kedua, Rasulullah membandingkan ini ulolan panjenengan sedaya salatnya di rumah, ya, atau salatnya di pasar tapi dhewean, nang omah atau tapi salatnya sendirian, dibandingkan kemuliaannya dengan salat berjamaah, nilainya lebih tinggi 27 derajat. Jadi ulama yang mendasarkan hadis ini berarti sholat sendirian di rumah atau di pasar dhewean tidak ada masalah. Kemudian dikuatkan lagi oleh hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang bersumber dari Abdullah bin Sarjis, itu Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, idza shalla ahadukum fi baitihi thumma dakhala al-masjida wal qaumin yusalluna falyusalli ma'ahum takunu lahu nafilah. Jadi akhrajahu Tabrani, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Dan hadis ini dinilai hasan oleh As-Suyuti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadis yang ketiga menyatakan apabila salah seorang dari kamu sekalian di rumah kemudian masuk masjid dan mendapatkan orang banyak mengerjakan sholat, maka hendaknya sholat beserta mereka sebagai nafi'ah. Jadi di sini himbauan Rasulullah. Rasulullah menghimbau apabila salah seorang dari kamu sekalian di rumah kemudian masuk di masjid dan mendapatkan orang mengerjakan sholat, maka hendaklah sholat bersama mereka. Ini pernah dijalankan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah wis sholat, ya. Jadi menurut Zaid bin Aswad ini terjadi ketika Haji Wada. Jadi ketika Haji Wada, Rasulullah beserta para sahabat sholat subuh. Jadi Rasulullah SAW bersama para sahabat menjalankan sholat subuh. Nah, ketika Nabi Nabi melihat ada dua orang di luar masjid
tidak melakukan sholat. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar dua orang itu datang kepada Nabi Muhammad dan menanyakan alasan tidak melakukan sholat dengan mereka bersama-sama Rasulullah. Maka dua orang itu menjawab, telah melakukan sholat di kendaraan. Jadi Pak ontoh sholatnya neng kendaraan. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya, ada salah satu sahabat bahwa orang itu yang sholat sendiri-sendirian itu, Rasulullah menyatakan bahwa sholat kedua orang itu adalah sah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedaya ingkang kalih, dengan adanya dua versi pendapat ini, maka bagaimana pandangan majelis tarjih? Jadi yang pertama, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sholat pendapat yang kedua, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Bahkan yang menyatakan sholat wajib ini menguatkan bahwa hadis Rasulullah ketika ada orang-orang tidak mau sholat jamaah, Rasulullah menyatakan rumahnya akan dibakar. Maka berdasarkan dua versi itu dan dua hadis itu, dengan ada yang berpendapat sholat jamaah wajib sholatnya jamaah. Pendapat yang kedua tidak, yaitu menyatakan sunnah. Maka Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib kifayah. Jadi Muhammadiyah mengambil di antara dua pendapat yang pertama wajib, yang pendapat pertama sunnah. Maka Muhammadiyah menyatakan, Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwa hukum sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib kifayah. Artinya apa? Apabila ada sebuah kampung, kok di kampungnya itu tidak ada satupun orang yang sholat jamaah, maka satu kampung itu kena dosa semua. Tetapi kalau masih ada orang-orang yang menjalankan sholat jamaah dan ada orang yang udzur tidak bisa sholat jamaah, maka ini tidak masalah. Oleh karena itulah di dalam Himpunan Putusan Tarjih menyatakan, menghimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya, masyarakat umumnya, itu mari kita gerakkan sholat jamaah. Jadi lebih keutamanya adalah sholat jamaah, kecuali bagi yang udzur. Jadi ini ada dua perbedaan. Maka kalau kita melihat dari rujukan hadis yang menyatakan orang buta datang kepada Rasulullah minta keringanan, dan ketika itu Rasulullah memberikan keringanan, ketika orang buta itu menengok kepada Rasulullah, Rasul menjawab, apakah kamu mendengar suara azan? Maka jawabannya orang buta itu, saya mendengar ya Rasulullah. Maka Rasul menyatakan, penuhilah. Nah ini. Orang buta pun kata Rasulullah, nek si krungu azan itu penuhilah untuk datang ke masjid. Maka penekanan Rasulullah di sini menyatakan bahwa betapa luar biasanya sholat berjamaah. Oleh karena itu, mari kita semuanya berdasarkan beberapa hadis ini, kita walaupun Rasulullah ada hadis yang menyatakan sholat berjamaah itu derajatnya 27 dibandingkan sholat sendirian, artinya apa? Ada peluang untuk sholat sendirian, maka tetap Rasulullah lebih menguatkan, mari kita bersama-sama untuk sholat jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya ingkang kula hormati. Kemudian ada pertanyaan begini, lah ketika sholat jamaah itu panjenengan itu batasan dikatakan satu rakaat itu di mana?
Apakah ketika panjenengan imamnya baca surat Al-Fatihah, atau imamnya sudah baca surat, atau imamnya masih sudah ruku. Di sini bahwa yang namanya hukum membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib di dalam sholat. Mendasarkan hadis Rasulullah, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka dalam HPT, Himpunan Pusat Tarjih, mendasarkan hadis Rasulullah ketika Rasulullah sholat subuh, ada banyak orang ketika sholat itu gebrek suaranya. Maka saat itu setelah selesai sholat subuh, Rasulullah belok. Tidak ada bacaan melainkan surat Al-Fatihah. Jadi dalam majelis tarjih lebih memilih walaupun imamnya itu membaca keras, tetap makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Tentang masalah ini ada 3 versi. Versi yang pertama, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Jadi, walaupun imamnya membaca keras. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ketika sholat berjamaah, makmum tidak usah membaca apa-apa. Ini bagi orang yang berpendapat berpegang pada ayat Al-Quran, menyatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika kamu mendengar orang membaca Al-Quran, tugas kita itu hanya 2. Perhatikan dan dengarkan. Ini pendapat berdasar pada ayat ini, maka orang yang sholat berjamaah itu tugasnya hanya 2. Ketika sholat berjamaah, sholat ketika zuhur, ketika maghrib, isya, subuh, tugasnya ketika imam membaca keras, tugasnya hanya perhatikan dan dengarkan. Karena ayat Al-Quran mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jadi tugasnya hanya 2, perhatikan dan dengarkan. Maka yang berpendapat dengan ayat ini, maka sholat itu hanya ketika rakaat pertama dan rakaat kedua, ketika sholat maghrib, isya, subuh, maka hanya mendengarkan toh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yaitu berdasarkan hadis, silakan bisa buka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pendapat yang ketiga yaitu makmum itu membaca Al-Fatihah dalam hati. Ini pendapat yang ketiga. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Makmumnya ning ati alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, makmumnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ini pendapat yang ketiga. Nah, dalam HPT, Himpunan Pusat Tarjih, memilih yang pertama, wajib membaca surat Al-Fatihah, karena mendasarkan ketika Rasulullah sholat subuh, Rasulullah ada orang pada gembrenggang, maka Rasulullah setelah sholat subuh balik. Tidak ada bacaan melainkan surat Al-Fatihah. Ini bab masalah sholat jamaah. Lah, sampai kapan dikatakan 1 rakaat? Dikatakan 1 rakaat, ya. Ini mendasarkan hadis-hadis Rasulullah, yaitu ketika ada orang itu sholatnya masbuk, bagaimana dikatakan 1 rakaat? Yang pertama mendasarkan hadis dari Abu Dawud, hadis dari Imam Hakim dan Ibnu Khuzaimah yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, itu an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha wa man adraka rak'ata faqad
adraka sholat. Jadi berdasarkan hadis dari Abu Dawud, Imam Hakim, Rasulullah menyatakan begini, apabila kamu datang untuk sholat berjamaah, padahal kita sedang sujud, imamnya sujud bareng-bareng karo jamaah, maka kata Rasulullah, sujudlah. Dan kamu jangan menghitung 1 rakaat, dan barang siapa telah menjumpai rukuknya imam, berarti dia menjumpai sholat. Maksudnya rakaat yang sempurna. Artinya dengan kamu, kita ketemunya kok makmum dalam keadaan sudah sujud, makmum sudah duduk, maka jangan kamu hitung 1 rakaat. Tapi nek menjumpai imamnya dalam keadaan sujud, jenengan langsung Allahu Akbar, langsung sujud, langsung rukuk, imamnya rukuk, panjenengan langsung Allahu Akbar, langsung rukuk, maka menurut hadis ini dihitung 1 rakaat. Kemudian dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah SAW yang juga bersumber dari sahabat Abu Hurairah, man adrokatan minas sholati ma'al imami faqad adrokas sholat. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Abu Hurairah diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mendapatkan rukuk pada sholat bersama imam, berarti dia mendapati sholat rakaat yang sempurna. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dikatakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah pendapat yang diambil oleh majelis tarjih. Jadi masalah sholat berjamaah menurut HPT mendasarkan hadis ini, nek panjenengan sholat, ketika sholat kok bertemu dengan imamnya ruku, panjenengan langsung Allahu Akbar, takbir, ratul ikram, berkue langsung ruku, ini panjenengan sudah 1 rakaat. Ini pendapat majelis tarjih. Walaupun ada juga pendapat imam seperti yang dipegang oleh Pak Sukino ya, Pak Sukino yang dari MTA, kalau tidak ketemu surat Al-Fatihah tidak dikatakan 1 rakaat. Ini kalau pendapat Pak Sukino di MTA itu. Kalau kita dengar pengajiannya seperti itu. Jadi panjenengan misalkan kok menang ini imam sudah membaca surat, maka tidak bisa dihitung 1 rakaat. Tapi kalau majelis tarjih menyatakan kalau mendapati ruku, imamnya ruku, maka sudah dihitung 1 rakaat. Juga Ibnu Qayyim berpendapat sama, kalau tidak mendapati sempurna juga tidak. Jadi ini ada beberapa perbedaan dalam hal masalah rakaat ketika sholat berjamaah. Cuma majelis tarjih berpandangan dengan beberapa hadis Rasulullah, maka juga dikuatkan lagi oleh hadis yang bersumber dari riwayat Imam Daruqutni, ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, yang hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Hibban, itu man adraka rak'atan minas sholati qabla ayyuqima imamus sulbahu faqad adrakaha. Jadi menurut hadis dari Imam Daruqutni yang dikuatkan juga oleh Ibnu Hibban, itu Nabi Muhammad SAW menyatakan barang siapa menjumpai rukuk dari sholat sebelum imam berdiri dan tegak dari rukuknya,
maka berarti dia telah mendapati 1 rakaat yang sempurna. Jadi kalau imamnya masih rukuk, panjenengan langsung takbiratul ihram langsung rukuk, maka dikuatkan oleh hadis dari Imam Daruqutni, maka dikatakan 1 rakaat. Jadi kalau majelis tarjih batasannya pada saat rukuk. Kalau Pak Sukino batasannya di surat Al-Fatihah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu, itulah beberapa pandangan fikih tentang masalah sholat. Nah di sini penekanannya yang diajarkan oleh Rasulullah ada 3 hal yang perlu kita pegang terus. Yang pertama dalam hadis Rasulullah, hadisnya sudah pernah sampaikan di suatu tempat. Jadi Rasulullah itu menyatakan manusia itu derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah. Manusia derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah. Manusia akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila manusia itu melakukan 3 hal. Yang pertama apa? Sempurnakanlah wudhu kita. Sempurnakanlah wudhu kita walaupun dalam keadaan sulit. Itu hadis sahih Rasulullah. Apabila manusia itu menjalankan 3 perkara dan 3 perkara itu terus dijalankan, maka Rasulullah menyatakan akan dihapus dosanya oleh Allah. Yang kedua, orang itu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Yang pertama yaitu manusia yang menyempurnakan wudhunya walaupun dalam keadaan sulit. Misalkan panjenengan pas nginep neng Guci atau sepol, tetap sempurnakanlah wudhunya dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang seperti ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, siapa orang itu yang nanti akan dimuliakan oleh Allah, derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang hidupnya, lakunya, orientasinya adalah menuju masjid. Orang yang selalu orientasinya, lakunya yang dicari adalah masjid. Ingin memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan sholat jamaah. Ini luar biasa. Yang ketiga, siapa manusia yang nanti akan dimuliakan oleh Allah, derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah, dan orang itu akan pelan tapi pasti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah manusia yang setiap saat itu sehabis sholat dia menunggu sholat. Orang yang sehabis sholat menunggu sholat. Maksudnya mudah paham ya? Maksudnya yaitu orang yang ketika azan berkumandang dia sudah posisinya di masjid. Dia sudah menjalankan sholat tahiyatul masjid. Dia sudah menjalankan sholat sunnah rawatib. Dan saat itu orang itu sedang berzikir kepada Allah. Sedang menunggu sholat wajib. Ini luar biasa sekali. Bisa pernah dilakukan. Orang yang menunggu sholat ketika dia sudah sholat. Jadi tekosro, tahiyatul masjid, sholat sunnah. Setelah itu dia berzikir kepada Allah, takarub kepada Allah. Untuk apa? Menunggu panggilan qomat berbunyi. Kini wong selalu hidupnya seperti itu, Masya Allah. Kari-kari neng Indonesia bagian comal, orang yang dicari bukan menunggu sholat, yang dicari menunggu qomat. Nek qomat, ono qomat baru kebutuh pada teko. Padahal hadisnya Rasulullah menyatakan orang yang nanti diampuni dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT adalah orang yang sholat menunggu sholat. Artinya apa? Orang sudah menjalankan sholat sunnah, menjalankan sholat tahiyatul masjid, dia kemudian setelah itu berzikir kepada Allah untuk menunggu panggilan suara
komat untuk bareng-bareng sholat jamaah. Bisa apa Pak? Bu, bisa ya Bu? Yakin nek bisa kaya ngene didawamke. Rasulullah sing jamin Rasulullah. Dosanya diampuni, derajatnya ditingkatkan oleh Allah. Yang mengangkat derajat kita siapa? Allah, bukan orang lain. Bukan jabatan, bukan apa, tapi langsung dari Allah. Derajat yang termulia di mata kita adalah derajat yang mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan sholat berjamaah. Jadi runtutannya jelas. Orang yang wudunya menyempurnakan wudu, walaupun dalam keadaan sulit, kemudian langkah kakinya itu selalu berjamaah kepada masjid, dan orang itu posisinya menunggu sholat dimulai, dia sudah di masjid berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini penting sekali? Karena kalau kita lihat di dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah menjelaskan antara azan sampai qomat itu adalah waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu-waktu yang mustajabah itu ada beberapa waktu. Salah satunya yaitu antara azan sampai qomat. Itu waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam HPT itu di masjid-masjid mushola yang dikelola Muhammadiyah itu nggak ada sholawatan seperti itu. Ya, hampir kita lihat masjid mushola yang dikelola oleh Muhammadiyah setelah azan nggak ada sholawatan. Kenapa? Karena mendasarkan hadis Rasulullah itu. Waktu antara azan sampai qomat adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pulolan panjenengan sedaya ketika sehabis sholat sunnah selesai, berdoalah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah sampai datangnya qomat. Karena apa? Itu adalah waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa kepada Allah SWT. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermakna buat kita semuanya. Dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.